Saudara pemirsa, saya perlu hadir lagi untuk berbagi informasi terkait dengan Pilgub dan Pilbub Provinsi Papua Selatan Merauke. Hadirnya provinsi baru di selatan Papua, yaitu di Merauke. Dinamika situasi yang saya perlu berbagi di sini. Setelah provinsi ini hadir, semua orang, sekelompok orang, semua pasti punya niat yang berbeda-beda. Ya, itu setiap orang punya hak. Tetapi di sini saya mau sampaikan, setelah kehadiran provinsi ini, hal yang saya merasa, saya melihat ketika situasi dia berjalan. Setelah kehadiran provinsi Selatan Papua Merauke, MRP mulai dibentuk. Perekrutan MRP direkrut pada saat itu berdasarkan Undang-Undang Otsus yang sudah kita sama tahu di seluruh tanah Papua. Tetapi di sini ada hal yang berbeda di MRP Provinsi Papua Selatan dan provinsi yang baru. Setelah perekrutan terjadi berlangsung, dan saat itu ada gejolak, ada yang tidak terima, ada yang terima. Yang tidak terima itu karena mereka merasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Otsus yang ditentukan di dalam. Yang harusnya orang asli Papua yang betul-betul garis keturunan, bapak asli, mama asli, itu yang masuk dalam ketentuan Undang-Undang Otsus. Tetapi fakta yang membuktikan di Merauke, provinsi baru, itu tidak diabaikan. Kenapa tidak diabaikan? Karena ada kepentingan yang harus diselamatkan ke depan. Sehingga bagaimana caranya MRP Provinsi Papua Selatan dalam bentuk apapun tetap tebus sampai tidak sejalan dengan Undang-Undang Otsus yang berlaku di seluruh tanah Papua. MRP Provinsi Papua Selatan dia beda perekrutan anggota MRP yang masuk. Kita sama tahu pada saat itu seperti apa, dan saat itu terjadi perekrutan yang harusnya orang asli Papua dalam arti bapak mama asli supaya dia memang benar-benar bertanggung jawab, dia benar-benar tahu tentang identitasnya dia, sehingga dia tidak mencederai yang namanya Undang-Undang Otsus. Tetapi hari ini yang terjadi di selatan Papua Merauke, ada dua saudara kita yang diakomodir sehingga saat ini masih aktif. Oke lah, sudah terjadi sehingga provinsi baru ini mulai dinodai dari MRP. Disitulah permainan mulai berlaku. Ketika kita mau berbicara segala sesuatu tentang situasi, kita harus memiliki data dan angka. Hari ini saya berbicara karena saya memiliki sebuah data dan angka, sehingga saya coba berbicara secara transparan, secara profesional sebagai seorang jurnalis yang hari-harinya saya melihat, mendokumentasikan, mempublikasikan sehingga publik bisa mengikuti dan kita mencari sebuah solusi yang terbaik demi kenyamanan negeri ini dan orang-orangnya seperti apa. Nah, di situ kita terlihat sekali bahwa disitulah sudah permainan money politik yang terjadi pada saat pemilihan MRP. Bagaimana diselamatkan? Dan itu memang benar-benar sungguh luar biasa. Ya, sudahlah, sudah terjadi. Beranjak dari MRP kita berhadapan dengan pemilihan gubernur Provinsi Papua Selatan yang pertama bersamaan dengan Bupati Kabupaten Merauke. Saat ini yang sungguh luar biasa, saya mau katakan luar biasa, pemilihan ini dia berlangsung. Saudara, saat pemilihan berlangsung, persiapan berlangsung,
ada money politik yang berlangsung di setiap kampung, yaitu satu kampung bisa anggaran yang berputar, uang yang berputar di sana 1 miliar dan 2 miliar. Ini terjadi di lapangan pada saat pemilihan gubernur pertama Provinsi Papua Selatan, Provinsi baru, money politik mulai terjadi. 1 miliar bahkan 2 miliar yang ada di kampung. Hari ini saya berbicara tentang di kampung. Saya bukan tidak mau bicara, distrik itu sudah beda, kabupaten sudah beda. Tapi saya ambil yang paling kecil. Di kampung, uang yang beredar 1 miliar dan 2 miliar. Dari jumlah yang sudah saya sebutkan, satu orang, setiap suara, setiap orang diberikan dengan 500.000 dan 1 juta yang beredar di kampung, di lokasi. Dan ini sangat luar biasa ya. Terjadi di kabupaten kota yang ada di selatan Papua. Money politik berlangsung. Hal yang berikut, anak di bawah umur dengan secara keluarga bahkan dirayu dengan harus memberikan uang dengan nominal uang berbeda-beda. Anak di bawah umur disuruh untuk mencoblos nomor urut yang bersangkutan. Dan ini sangat luar biasa. Belum lagi hal-hal lain yang kita masyarakat sementara ini di kampung-kampung, di kota, Provinsi Papua Selatan, di kabupaten kota, belum tahu permainan ini dia berlangsung. Saya perlu menyampaikan hal ini. Dinamika provinsi baru ini, money politik sangat luar biasa sekali. Dan sangat luar biasa. Setelah itu, hal lain lagi saya perlu sampaikan bahwa kita tahu persis PSN yang masuk hari ini di Wogigel. Nama Dr. Anas Johannes Plubagepsi dibawa-bawa kemana-mana. Tetapi aktor pelaku yang melakukan izin lokasi, mereka diam, tenang. Masyarakat, terus kalian harus percaya siapa? Kalau masyarakat berpatukan pada uang hari ini, bagaimana negeri ini mau nyaman-nyaman saja? Masyarakat tidak menjaga sebuah sejarah perjuangan proses, komitmen semangat dari seorang tokoh, Dr. Anas Johannes Plubagepsi. Negeri ini sudah dibuat dengan money politik dan sejarah dibelokkan. Sebuah semangat dipatahkan, diusahakan untuk dipatahkan. Masyarakat, kalian pada saat pemilihan berlangsung, kita senang, kita bangga mendapatkan 1.500.000, 300.000, 100.000. Tapi saya mau bilang, ketika orang-orang atau nomor urut tersebut terpilih, kalian jangan menyesal. Karena kalian lebih mementingkan uang. Kalian tidak mementingkan yang namanya sebuah komitmen, sebuah jati diri, sebuah niat yang harus kita pegang. Siapa yang sebenarnya, itu yang harus ada di dalam hati, pikiran saudara-saudara. Sehingga pemilihan hari ini di 2024, pemilihan gubernur pertama mulai terjadi dari MRP sampai dengan pemilihan gubernur. Satu hal lagi saya perlu sampaikan. Pada saat masyarakat demo di Swissville Hotel untuk melakukan penetapan pleno untuk mengusung setiap calon gubernur yang benar-benar orang asli Papua sesuai dengan undang-undang otsus yang berlaku. Apa yang terjadi? Di sana wakil ketua 2 MRP, Yohana Gepsi, beliau tidak pernah tanda tangan yang namanya surat pengakuan sebagai diakomodir sebagai orang asli Papua. Tetapi tanda tangan dipalsukan, diatasnamakan, sehingga
kedua saudara kita bisa diakomodir. Oke, silakan, semua punya hak. Semua punya hak dan semua bisa bermain dengan secantik-cantik mungkin. Tapi saya mau bilang, yang namanya kebenaran tidak bisa disembunyikan. Sampai kapanpun kebenaran itu dia akan ungkap dengan baik dan jelas. Tidak semua orang akan ikut yang namanya kepentingan dan keburukan. Tetapi kebanyakan orang juga akan memilih yang sebenarnya karena memiliki hati yang tulus, ingin untuk negeri ini akan damai, ingin untuk daerah ini harus diakui. Maka kita harus jaga semua hal berdasarkan kepentingan negara, kepentingan daerah ini, kepentingan orang asli di atas tanah ini. Tapi kalau dari awal kita sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai, bagaimana kita mau bicara sebagai orang asli Papua? Bagaimana kita berbicara tentang negeri ini yang baik-baik? Setelah pemilihan berlangsung, sudah selesai kemarin, masyarakat bisa menikmati, bisa melihat semua ucapan kepada nomor 4. Dan para calon lain mengucapkan selamat juga. Dan saya mau bilang saudara, apalagi kamu yang masyarakat orang asli Papua, kalau hari ini kalian tidak memegang jati diri, harga diri sebagai orang asli Papua yang memiliki budaya, kultur yang sebenarnya, hari ini saudara-saudara kita yang lain akan menguasai tempat ini. Dan kita akan mendukung saudara-saudara kita yang lain. Dan kita tidak akan mengakui kita sebagai orang asli Papua yang harus tampil dan harus berusaha dan sama-sama harus sama-sama mendukung. Tapi nanti kita akan akui saudara lain dari kabupaten lain, dari negeri lain, kita lebih mementingkan mereka. Dan kita akan memuji mereka punya nama. Sementara kita tidak menjaga yang namanya harga diri, sebuah sejarah di atas tanah ini, kita tidak hargai. Tapi kita karena memiliki komitmen yang beda, sehingga hal itu bisa terjadi. Saya berharap saudara pemirsa, semua proses sementara berjalan untuk pemilihan Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dari apa yang sudah saya sebutkan, hari ini KPU belum mengumumkan hasil terakhir. Semua proses masih berjalan. Jadi semua simpatisan kita standby saja. Kapan saja informasi yang kita terima, siapa yang keluar sebagai gubernur pertama di provinsi kebanggaan kita, Provinsi Papua Selatan, Merauke. Kalau orang yang kerja yang tulus, dia akan rasa senang di segala hal. Tapi kalau orang yang tidak bekerja dengan ketulusan, maka dia akan rasa gelisah di semua lini, semua tempat. Sehingga apa yang saya dapat berbagi ini sebuah dinamika, fakta lapangan yang kita harus menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat untuk sama-sama kita jeli, melihat, mendengarkan, mengamati dengan baik. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, kita harus akomodir dengan baik. Sehingga politik tetap berjalan, hubungan kekeluargaan, hubungan teman, itu harus menjadi utama. Politik tetap politik, keluarga tetap keluarga, teman tetap teman. Itu menjadi penting sekali, hal penting yang harus jangan sampai diabaikan. Karena kita sama-sama hidup di tempat ini, tinggal di atas tanah Mali Nanima, hidup di tempat ini, hidup di atas tanah Papua Selatan. Kita harus berdamai dengan hati kita harus berdamai dengan saudara kita yang lain. Sehingga kita sama-sama punya kepentingan di atas tempat ini. Yang paling penting sekali, kita harus menghargai, menjaga hidup dan kehidupan orang asli Papua. Dan lebih khusus orang Mari di atas tanah ini. Karena Kabupaten Induk ada di tanah Mari. Kabupaten yang mengukir semua sejarah proses, yaitu Kabupaten Merauke. Merauke memiliki segudang cerita, segudang perjuangan.
tokoh-tokoh yang sudah pergi dan yang masih ada. Semua punya tujuan yang sama. Dari masa pemerintahan Belanda, apa yang ditinggalkan dan dilanjutkan kepada masa pemerintah Indonesia saat ini. Saya pikir sebuah cerita itu pasti ada. Sebuah semangat ini selalu hidup di atas tanah ini. Saya berharap kita tetap berpegang teguh dengan filosofi Merauke. Isakut Bekai, Isakut Kai. Merauke adalah istana damai, istana cinta kasih. Tidak ada perbedaan di atas tanah ini. Tetapi mari kita menghargai sebuah proses, sebuah perjuangan yang dilakukan, yang digagas oleh Dr. Ranas Johannes Purba MC. Jangan sampai kita merubah sebuah proses itu. Demikian, saya Urbanus akan kembali di statement berikut.